Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas mengenai uji pengaruh dan hubungan regresi linear berganda menggunakan RStudio. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aini Wardana dengan NIM 42231111001. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Ibu Prihatiningsi Sagala SPD MSI. Nah, langsung saja. Regresi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada regresi linear sederhana hanya terdapat satu variabel bebas. Namun apabila variabel bebas yang berpengaruh itu lebih dari satu, maka disebut sebagai regresi linear berganda atau multiple linear regression. Nah, bentuk umum dari regresi linear berganda yaitu Y ditambah beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah epsilon, di mana Y-nya ini adalah variabel terikat, beta 0, beta 1, dan beta 2-nya ini adalah parameter modelnya, kemudian X1, X2-nya itu variabel bebas, dan epsilon adalah error yang diasumsikan berdistribusi normal. Nah, ada beberapa asumsi dalam regresi linear berganda. Yang pertama yaitu model regresi harus linear dalam parameter. Yang kedua, nilai rata-rata error adalah 0. Yang ketiga, variansi error adalah konstan atau homokedastik. Yang keempat, tidak terjadi autokorelasi pada error. Yang kelima, tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas. Dan yang keenam, error berdistribusi normal. Nah, asumsi-asumsi ini harus terpenuhi untuk memastikan bahwa model regresi itu valid dan dapat digunakan. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil regresi bisa bias dan tidak dapat digunakan untuk prediksi yang baik. Nah, di RStudio kita dapat membangun model regresi linear berganda dengan menggunakan fungsi LM. Nah, untuk sintaksnya seperti yang tertera pada layar, yaitu model regresi. Kemudian kita masukkan fungsi LM-nya, yaitu Y, X1 tambah X2, kemudian dataset kita. Kemudian di bawahnya kita buat summary, yaitu model regresi. Nah, untuk membantu kita memastikan apakah model regresi yang kita buat benar-benar dapat digunakan untuk analisis, kita dapat menggunakan uji signifikansi parameter. Nah, uji yang pertama yaitu R-square atau koefisien determinasi. Nah, uji ini digunakan untuk menilai seberapa baik model menjelaskan variansi variabel terikat. Jika nilai R kuadrat kecil, berarti variabel bebas kurang mampu menjelaskan variabel terikat. Nah, di RStudio, koefisien determinasi atau R kuadrat ditunjukkan oleh adjusted R square yang digunakan saat ada lebih dari satu variabel bebas. Nilai R kuadrat ini kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian yang kedua yaitu uji F. Nah, uji F ini digunakan untuk menilai apakah model regresi linear berganda sesuai, yaitu untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat berdasarkan apakah p-value-nya itu lebih kecil dari alfa. Jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka modelnya dikatakan signifikan. Nah, yang ketiga yaitu uji T parsial. Nah, uji T ini digunakan untuk menguji apakah setiap variabel independen atau variabel X itu secara signifikan mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Nah, uji ini juga digunakan untuk menentukan apakah koefisien regresi dan konstanta dalam model regresi linear berganda itu sudah tepat. Nah, di sini saya ada contoh kasus, yaitu pengaruh model pembelajaran berbasis proyek
dan motivasi belajar terhadap prestasi matematika siswa di sekolah menengah kejuruan, di mana variabel X1-nya yaitu model pembelajaran berbasis proyek, variabel X2-nya motivasi belajar, dan variabel X3-nya yaitu prestasi matematika. Nah, langsung saja kita implementasikan ke RStudio-nya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu kita sudah punya data terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita masukkan data kita dari sini dari file, kemudian import dataset. Nah, karena data yang saya buat itu dalam bentuk Excel, maka saya pilih yang di sini from Excel. Kemudian kita browse. Nah, kemudian kita import. Nah, ini adalah data yang sudah saya input di RStudio. Kemudian langsung saja kita masukkan sintaksnya untuk regresi linear bergandanya. Sini kita ketik reg linear berganda. Kemudian kita masukkan fungsi ln-nya. Di sini y, kemudian x1 ditambah x2 data. Kita masukkan nama file Excel kita tadi. Di sini nama file Excel saya yaitu data baru, kemudian kita run. Nah, selanjutnya kita ketikkan summary. Nah, di dalam kurungnya ini kita masukkan regresi linear berganda. Kemudian kita runkan lagi. Nah, ini adalah output dari sintaks yang sudah kita masukkan tadi. Nah, pada output ini kita bisa berfokus pada nilai p-value atau nilai probability pada barisan koefisien yang ini. Nah, untuk variabel X1 memiliki nilai probability atau p-value sebesar yang ini 0,000107. Nah, nilai ini lebih kecil dari alfa 5% atau lebih kecil dari 0,05. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau variabel dependen. Nah, arah pengaruhnya yaitu positif karena nilai koefisien regresi untuk variabel X1 ini bernilai positif, yaitu sebesar 0,40765. Nah, artinya jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y-nya juga meningkat. Atau sebaliknya, jika variabel X1-nya menurun, maka variabel Y-nya juga menurun. Kemudian untuk yang variabel X2, di sini bisa kita lihat bahwa nilai probability-nya atau p-value-nya itu sebesar 0,000169. Nah, nilai ini juga lebih kecil dari alfa 5% atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya variabel X2 juga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, untuk arah pengaruhnya yaitu positif, karena nilai koefisien regresi variabel X2 juga bernilai positif, yaitu sebesar 0,37608. Nah, artinya jika variabel X2 meningkat, maka variabel dependen atau variabel Y-nya juga meningkat. Begitupun sebaliknya, jika variabel X2 menurun, maka variabel Y-nya juga ikut menurun. Nah, dalam output ini kita juga bisa melihat hasil uji F-nya, yaitu ini yang di sini, yang F statistik. Nah, p-value-nya yaitu sebesar 6,039 dikali 10 pangkat minus 8 atau sebesar 0,00006039. Nah, uji F ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersamaan. Nah, pada output ini nilai p-value-nya ini kan lebih kecil daripada 5% atau lebih kecil dari 0,05. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau variabel Y-nya.
Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Nah, kita bisa fokus pada nilai adjusted R-square-nya, di mana nilai adjusted R-square-nya yaitu 0,559. Nah, artinya sumbangan pengaruh variabel independen yaitu X1 dan X2 terhadap variabel dependen atau variabel Y secara simultan atau secara bersamaan sebesar 55,9%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar hasil analisisnya valid dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Nah, uji yang pertama yaitu uji nonlinearitas. Uji nonlinearitas dilakukan untuk memastikan apakah hubungan antara variabel independen atau X1 dan X2 dan variabel dependen atau variabel Y benar-benar linear. Dalam regresi linear, hubungan antara X dan Y harus linear agar estimasinya akurat. Jika hubungan ini melengkung atau tidak linear, maka model regresi linear tidak dapat memberikan hasil yang tepat. Nah, untuk melihat bagaimana pola data, apakah linear atau tidak, kita hanya menggunakan plot dari sebaran data. Nah, untuk sintaksnya yaitu series plots regresi linear berganda. Langsung saja kita masukkan ke R Studio-nya. Nah, di sini kita masukkan sintaks untuk uji nonlinearitasnya, yaitu series plots. Nah, di dalam kurung kita masukkan regresi linear berganda. Kemudian kita runkan. Nah, yang di sebelah kanan bawah ini adalah hasil plotnya. Nah, untuk yang titik-titik yang bulat-bulat ini adalah data yang kita input tadi, data yang kita amati. Kemudian garis putus-putus yang biru ini adalah garis regresi linear atau hubungan linear yang diprediksi oleh model. Kemudian untuk garis pink ini adalah garis nonlinear atau hasil smoothing yang menunjukkan pola sebenarnya dalam data. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa variabel X1 dan variabel X2 menunjukkan pola yang cukup mengikuti garis putus-putus biru ini, tetapi ada sedikit kelengkungan pada beberapa bagian seperti yang ini dan ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara X1, X2, dan Y sebagian besar linear, tetapi ada indikasi sedikit kemungkinan nonlinearitas. Selanjutnya yaitu adalah uji homoskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varians residual tetap atau berubah antar pengamatan dalam regresi. Nah, model regresi yang baik memiliki varians residual yang tetap atau homoskedastisitas. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat digunakan uji NCV atau non-constant variance dan Breis-Pagan test. Nah, jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika p-value-nya lebih besar dari 0,05, model memenuhi asumsi homoskedastisitas. Nah, ini adalah sintaks untuk uji NCV dan uji Breis-Pagan-nya. Untuk yang NCV, sintaksnya yaitu NCV test, kemudian regresi linear berganda, dan untuk yang Breis-Pagan, yaitu BP test regresi linear berganda. Nah, langsung saja kita masukkan ke R Studio-nya. Yang pertama untuk uji NCV-nya, NCV test regresi linear berganda. Dan kita run. Kemudian di sini kita masukkan untuk
BPTS-nya. Nah, teman-teman, karena RStudio saya masih versi yang 441, maka untuk menemukan fungsi BPTS-nya itu, saya perlu menambahkan sintaks install package, kemudian lmtest, lalu library lmtest. Nah, baru di bawahnya saya masukkan BPTS. Dia akan muncul BPTS-nya. Kemudian regresi linear. Nah, kemudian kita runkan. Nah, ini sudah muncul outputnya ya teman-teman. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang untuk uji NCV-nya, nilai p-value-nya itu adalah 0,49467 atau lebih besar dari 0,05. Nah, ini berarti tidak ada indikasi heteroskedastisitas sehingga varians residualnya cenderung tetap. Nah, untuk yang Breast-Pagan testnya, di sini bisa kita lihat p-value-nya yaitu sebesar 0,6886. Ini juga lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresinya. Maka model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas sehingga dapat digunakan dengan lebih akurat untuk analisis. Nah, untuk uji yang selanjutnya yaitu uji hmm, multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi antara variabel bebas dalam regresi linear berganda. Jika korelasi antar variabel bebas terlalu tinggi, maka pengaruhnya terhadap variabel terikat menjadi tidak akurat. Nah, masalah multikolinearitas dapat dideteksi dengan variance inflation factor atau VIF. Jika VIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan, sehingga model regresi tetap stabil. Nah, untuk sintaksnya di sini bisa dilihat ya teman-teman, yaitu VIF, regresi linear berganda. Nah, langsung saja kita masukkan ke RStudionya. Di sini kita masukkan VIF. Nah, jika tidak muncul, teman-teman bisa scroll aja ke bawah sampai ketemu yang ini, nah, VIF. Kemudian kita masukkan regresi linear bergandanya. Nah, kemudian kita runkan. Nah, sini udah terlihat outputnya untuk X1 dan X2-nya yaitu sebesar 1,000433. Nah, karena nilai VIF-nya ini kurang dari 10, maka tidak ada multikolinearitas antara variabel X1 dan X2. Dengan kata lain, variabel-variabel ini tidak saling berhubungan secara signifikan, sehingga model regresinya tetap valid. Nah, selanjutnya uji eh, normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengecek apakah residual dalam model regresi itu berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki residual yang terdistribusi normal. Oleh karena itu, uji normalitas dilakukan pada residual, bukan pada masing-masing variabelnya. Nah, berikut adalah sintaks untuk menghitung Bonferroni p-value dan Kiki plotnya. Nah, di sini untuk Bonferroni p-value-nya, sintaksnya yaitu outlier test, regresi linear berganda, dan Kiki plotnya itu Kiki plot regresi linear berganda. Nah, langsung saja kita masukkan ke RStudionya. Nah, di sini
Kita masukkan outlier test. Nah, outlier test yang ini regresi linear berganda. Kemudian kita runkan. Nah, di bawahnya kita buat lagi untuk yang ki. Nah, di sini ki. Kita masukkan regresi linear berganda. Kemudian kita runkan lagi. Nah, dari output yang dihasilkan, ternyata ada dua outlier yang dapat kita lihat dari perhitungan Bonferroni, yaitu subjek 10 dan 12. Nah, dengan nilai Bonferroni-nya yaitu sebesar 0,42796 dan nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,01425. Dan dari Kiki plotnya ini juga bisa kita lihat di sini ada dua titik yang berada di luar selang interval untuk normalitasnya, yaitu subjek 10 dan 12. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa data tersebut dikatakan cenderung normal. Karena selain data untuk subjek 10 dan 12, semuanya berada di daerah eh, interval kurva normalnya. Nah, selanjutnya untuk uji yang terakhir yaitu adalah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini digunakan untuk melihat apakah ada korelasi antara data pada periode T dengan periode sebelumnya atau T dikurang 1, terutama dalam data time series. Nah, dalam analisis regresi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan observasi sebelumnya. Autokorelasi terjadi ketika residual dalam regresi saling berkaitan dari waktu ke waktu, yang dapat menyebabkan hasilnya menjadi bias. Uji Darwin-Watson digunakan untuk mendeteksi autokorelasi. Jika tidak ada autokorelasi, model regresi lebih tepat dipercaya. Nah, karena data yang saya gunakan di sini itu tidak berbentuk time series, maka tidak dapat dilakukan uji autokorelasi. Namun di sini saya menyajikan sintaks untuk uji autokorelasinya, yaitu Darwin-Watson test. Kemudian kita masukkan model regresinya, like autocorrelation, DW statistic p-value. Kemudian untuk uji Darwin-Watsonnya yaitu DW test model regresi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.